Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam. Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat, kasih sayang, hidayah, dan taufiknya lah maka kita semua masih bisa merasakan nikmat iman dan nikmat Islam. Begitu juga kita merasakan nikmat kesehatan, sehingga alhamdulillah insyaallah pada hari ini kita bisa bersama-sama memasuki bulan Ramadan, bulan yang penuh mulia. Salawat dan salam tetap kita haturkan kepada junjungan kita putrah Abdullah buah hati Aminah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ialah Nabi yang mengantarkan umatnya dari lembah kehinaan menuju puncak kejayaan. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang atau penonton sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Pada kultum kali ini, mari kita membahas pertama terkait bagaimana luasnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mentadabburi salah satu ayat yang paling viral dalam Al-Quran, yang saya yakin semua dari kita atau semua umat muslim sudah hafal ayat tersebut. Ayat yang ringkas tapi maknanya sangat dalam. Ketika kita membuka Al-Quran, maka ayat yang pertama kita temukan dalam surah Al-Fatihah, ayat pertama yaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ayat ini merupakan bukti yang paling sederhana atau dalil yang paling sederhana untuk menyampaikan pesan bahwa sesungguhnya Islam itu sungguh adalah agama yang cinta damai, agama yang penuh kasih sayang, bukan agama kekerasan, bukan agama yang suka berperang, bukan agama yang mengajarkan kebencian, tidak. Akan tetapi Islam adalah agama yang penuh kasih sayang. Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil dan memilih dua sifatnya untuk dicantumkan, yaitu Ar-Rahman, sifat pengasih, dan Ar-Rahim, sifat penyayang. Yang mana kita pahami bersama bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 Asmaul Husna atau sifat. Ada Al-Aziz, Maha Perkasa, ada Al-Akbar, Maha Besar, Al-Qawiyun, Maha Kuat, dan lain sebagainya. Andaikan Islam itu adalah agama yang keras, andaikan Islam itu adalah agama yang suka perpecahan atau agama yang tidak mengajarkan cinta damai, maka bisa saja
Allah mencantumkan dalam bismillah itu sifatnya menjadi bismillahil azizul qawiyun, bismillahil akbarul aziz, dengan menyebut nama Allah yang maha perkasa lagi maha besar. Bismillahil azizul qawiyun dengan menyebut nama Allah yang maha perkasa lagi maha kuat. Tapi tidak, berdasarkan penjelasan Ustadz Ainul Yakin, salah satu ulama, memaparkan bahwa sesungguhnya salah satu hikmah dalam pemilihan atau tafsir dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allah mencantumkan sifat kasih dan sayangnya di situ untuk mengajarkan kepada kita semua bahwa sungguhnya Islam itu adalah agama yang penuh damai. Islam itu adalah agama kasih sayang. Dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wahai Muhammad, dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat untuk seluruh alam. Hadirin sekalian, penonton yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bukti yang bisa kita lihat bahwa Islam itu adalah agama yang penuh kasih sayang adalah ketika kita melihat bagaimana perjuangan dakwah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika beliau berdakwah di Taif, beliau dilempari batu oleh masyarakat di sana. Hingga datanglah malaikat Jibril yang meminta agar Rasulullah berdoa. Kemudian Jibril akan mengangkatkan gunung dan melemparkan ke mereka, orang-orang Taif. Tapi apa kata Rasul? Tidak. Rasulullah mengangkat tangan dan berdoa. Kalau bukan mereka yang beriman kepada Allah, maka Rasulullah berdoa agar anak cucu mereka yang kelak akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak dengan kekerasan, tidak dengan makian, tetapi Rasulullah memberikan contoh dengan rasa sabar dan mendoakan yang terbaik untuk orang yang menyakitinya. Dalam riwayat yang lain, dalam kisah yang lain, bagaimana Rasulullah mencontohkan ketika ada seorang kakek tua buta yang seringkali mengejek atau mencaci maki Rasulullah di pinggir pasar kota Mekah pada saat itu. Kakek tua tersebut adalah orang kafir, ya, yang selalu mengatakan bahwa jangan pernah percaya sama Muhammad. Muhammad itu adalah pembohong. Muhammad itu adalah tukang sihir. Tapi apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasul membalas dengan penuh kasih sayang. Tidak dengan kebencian, tidak dengan amarah, tapi Rasul datang ke orang tua tersebut dan menyuapinya kurma, bahkan dengan cara-cara yang paling baik, secara rutin, sehingga pada saat Rasulullah telah wafat, orang tua tersebut tetap saja mencaci maki Rasulullah. Jangan percaya Muhammad, jangan percaya Muhammad karena dia adalah tukang sihir, dia adalah pembohong. Kemudian Abu Bakar sebagai salah satu sahabat terdekat Rasulullah berinisiatif untuk melanjutkan apa yang biasa dilakukan oleh Rasul. Abu Bakar datang kepada orang tua tersebut dan menyuapinya dengan kurma. Orang tua itu berkata, "Siapa kamu?"
Kamu bukan orang yang selama ini menyuapi saya. Abu Bakar kaget. Kenapa Anda tahu bahwa bukan saya yang menyuapimu? Padahal Anda kan buta. Kakek tua tersebut menjawab, orang yang selama ini menyuapi saya tidak pernah menyuapi dengan kurma sekeras ini. Berarti pada saat itu Rasulullah sebelum menyuapi orang tua tersebut, kurma yang ada di tangannya dihaluskan terlebih dahulu. Setelah halus, barulah Rasulullah menyuapinya dengan perlahan. Seketika Abu Bakar menangis dan mengatakan kepada kakek tua itu, wahai kakek, apakah kamu tahu siapa sosok yang selama ini menyuapimu? Kakek tersebut berkata tidak. Kemudian Abu Bakar melanjutkan, sesungguhnya orang yang selama ini menyuapimu dengan cara yang baik adalah orang yang selama ini kau caci maki, adalah orang yang selama ini kau anggap tukang sihir dan kau anggap pembohong, yaitu Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dia telah wafat. Saya adalah sahabatnya yang datang untuk melanjutkan apa yang biasa Rasulullah lakukan. Seketika itu kakek tua tersebut menangis terseduh-seduh dan akhirnya masuk Islam. Ma'asyiral muslimin, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kisah tadi kita bisa menyimpulkan bahwa betapa sabarnya Rasulullah dalam memperjuangkan agama Islam, dalam mendakwahkan Islam. Begitu juga kita tahu bahwa Rasulullah adalah sosok yang maha penyayang, tanpa ada rasa benci sedikit pun dalam hatinya kepada orang-orang yang selalu menyakiti beliau. Oleh karenanya, sebagai umat Rasul, marilah kita selalu mengedepankan sifat pengasih dan penyayang kepada sesama, agar kita bisa memberikan contoh atau tauladan bagi orang lain, agar kita bisa mendakwahkan Islam dengan cara-cara yang baik sebagaimana Islam semestinya. Begitu juga salah satu bukti sederhana bahwa Islam adalah agama kasih sayang. Rasulullah pernah bersabda, la tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talq. Jangan pernah meremehkan satu kebaikan sekecil apapun itu, walaupun hanya melempar senyuman di hadapan saudaramu. Senyuman adalah bukti kebahagiaan. Senyuman adalah simbol kesenangan. Oleh karena itu, dalam agama kita dianjurkan agar selalu tersenyum, sehingga mencerminkan bahwa kita umat muslim adalah umat yang ramah, umat yang cinta damai, bukan umat yang suka bertengkar, bukan umat yang mengedepankan kebencian dan amarah. Hadirin jamaah sekalian, penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menyambut bulan Ramadan, kita harus dengan sifat atau sikap yang senang, karena ketika kita senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka banyak keutamaan yang bisa kita dapatkan. Dalam salah satu hadis, Rasulullah bersabda, man fariha bidukhuli Ramadan farihallahu bih. Siapa
yang senang dengan datangnya bulan Ramadan, maka Allah Subhanahu wa taala akan senang kepadanya. Ketika Allah senang kepada kita, maka itu adalah salah satu nikmat tertinggi. Begitu juga dalam hadis lain, ya, Rasul bersabda, "Man fariha bidukhuli Ramadan, harramallahu jasaduhu 'alan niran." Siapa yang senang dengan datangnya bulan Ramadan atau menyambut bulan Ramadan dengan hati yang senang, maka Allah akan mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Meskipun dalam beberapa penjelasan hadis ini termasuk hadis yang dhaif atau lemah, tapi kata ulama tidak ada salahnya kita mengamalkan hadis tersebut ya, dengan niat fadail amal atau keutamaan melakukan kebaikan agar kita bersemangat dalam menjalankan ibadah, terutama ibadah puasa. Oleh karena itu, ya, marilah kita semua menyambut datangnya bulan Ramadan dengan hati yang senang, hati yang gembira, karena bulan ini adalah bulan yang mulia, bulan turunnya Al-Quran. Begitu juga di dalamnya ada keutamaan malam Lailatul Qadar, insyaallah. Terima kasih atas kesempatannya dari tim Humas MTSN 1 Kota Makassar dalam kultum yang singkat tapi insyaallah berkah ini. Mohon maaf atas kekurangan. Wal afwa minkum, fallahu khairun hafizan, minallahil musta'an wa alaihi tiklan, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun dari Allah ku harapkan, sujud khusyuk malam panjang, rahmat turun dari langit cerah, berikan umur pertemukan lagi.